Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Pada kali ini saya ingin menyampaikan materi pola bilangan yang masih merupakan kelanjutan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan barisan dan deret. Barisan dan deret ini terbagi menjadi dua, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Pada barisan dan deret aritmatika, untuk barisan aritmatika mempunyai bentuk umum, yaitu U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Sedangkan deret aritmatika mempunyai bentuk umum U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai dengan UN. Nah, sekarang apa yang menjadi ciri dari barisan dan deret aritmatika? Untuk ciri dari barisan dan deret aritmatika terletak pada bedanya atau selisih, di mana beda atau selisih dari tiap-tiap dua suku yang selalu berurutan adalah sama. Sehingga beda atau selisih pada barisan atau deret aritmatika bisa kita dapatkan dari U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, atau boleh juga UN dikurangi dengan UN-1. Ini berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Sekarang untuk barisan dan deret geometri, barisan geometri ini mempunyai bentuk umum yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Sedangkan deret geometri mempunyai bentuk umum U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau kalian lihat pada bentuk umum dari barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri ini hampir sama. Sekarang, kalau kita lihat apa yang menjadi ciri dari barisan dan deret geometri, ini terletak pada rasio atau pembandingnya, di mana rasio atau pembanding dari barisan dan deret geometri untuk tiap-tiap dua suku berurutan selalu sama. Sehingga rasio atau pembanding dari barisan dan deret geometri didapatkan dari U2 dibagi U1 atau U3 dibagi dengan U2 atau UN dibagi dengan UN-1. Nah, di sini berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, untuk selanjutnya, saya ingin membahas satu persatu dari barisan dan deret aritmatika ataupun barisan dan deret geometri. Sekarang, yang saya akan bahas pertama adalah barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika, ini mempunyai bentuk umum U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, sekarang jika U1 itu sama dengan A dan beda sama dengan B, di mana didapatkan U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, atau UN dikurangi UN-1. Maka untuk barisan aritmatikanya akan menjadi A plus B, A plus 2B, dan seterusnya A plus N-1 dikalikan beda. Sehingga jika untuk U1 sama dengan A dan beda atau selisih sama dengan B, maka untuk suku ke N atau UN pada barisan aritmatika adalah A ditambah
N-1 dikalikan beda. Nah, di sini untuk UN menyatakan suku ke N, di mana N ini merupakan urutan dari bilangan asli. Ini berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, saya mempunyai beberapa kasus berkaitan dengan barisan aritmatika. Kasus pertama, tentukan suku ke-10 atau U10 dari barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Untuk mendapatkannya, mari kita perhatikan berikut. Pada barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, dan seterusnya, didapat untuk U1 sama dengan A sama dengan 1. Dan beda B sama dengan U2 dikurangi U1. Coba kalian lihat pada U2. U2-nya di sini adalah 5. Sedangkan U1-nya di sini adalah 1. Maka untuk bedanya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan UN? Kita lihat pada rumus di atas, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Nah, di sini kita disuruh menentukan suku ke-10. Berarti di sini kalian mencari U10. U10 sama dengan 1 ditambah dengan 10 min 1 dikalikan 4. Nah, kita lihat bahwa U1-nya yaitu A sama dengan 1. Bedanya B sama dengan 4. Sedangkan N-nya di sini sama dengan 10. Sehingga didapatkan 1 ditambah dengan 9 dikalikan 4 sama dengan 37. Nah, sekarang saya masih mempunyai kasus yang kedua. Coba kita lihat pada kasus kedua. Pada kasus kedua, jika suatu barisan aritmatika, suku pertama adalah 3 dan suku ke-7 adalah 27, maka tentukan suku ke N dan suku ke-15. Nah, di sini sudah didapatkan suku pertamanya dan juga suku ke-7-nya. Kalian disuruh menentukan suku ke N dan juga suku ke-15. Bagaimana kita akan menentukan? Mari kita perhatikan pada penjelasan berikut. Pada barisan aritmatika didapat bahwa U1 sama dengan A sama dengan 3 dari pernyataan di atas. Dan suku ke-7 sama dengan 27. Di mana untuk mendapatkan suku ke N, ingat kalian pada rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Di situ sudah didapatkan yaitu U7, di mana U7 sama dengan 27. Sehingga 27 sama dengan 3 ditambah 7 min 1 kali beda. Ya, jadi 27 sama dengan 3 ditambah 7 dikurangi 1 dikalikan beda. Nah, di sini 6B sama dengan 24. Nah, 6B diperoleh dari mana? 7 min 1 dikalikan B, berarti 6B. Kemudian 27 dikurangi 3 sama dengan 24. Ini untuk mendapatkan B sama dengan 4. Jadi, beda dari barisan aritmatika di atas adalah 4. Sehingga
bagaimana untuk mendapatkan UN-nya? Kita tahu ya, bahwa UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Di mana A ini sudah sama dengan 3. Kemudian, bagaimana kita mendapatkannya? UN sama dengan 3 ditambah N-1 kali 4, di mana beda tadi sudah kita dapatkan, yaitu nilainya 4. Maka UN sama dengan 4N-1. Nah, sekarang kok bisa UN sama dengan 4-1? Bagaimana caranya? Ini dari UN sama dengan 3 plus N-1 dikalikan 4, ini kita kalikan 4 terlebih dahulu. N dikalikan 4 sama dengan 4N. Kemudian 3 min 1 kali 4 sama dengan min 4. Maka 3 min 4 didapatkan min 1. Sehingga UN sama dengan 4N min 1. Nah, itu untuk UN. Sekarang, bagaimana untuk suku ke-15? Ketika kita sudah mendapatkan nilai UN, kita tidak perlu mencari pakai rumus yang di atas. Tetapi pakai apa? Rumus suku ke N. Di mana rumus suku ke N-nya kita dapatkan tadi apa? Ya, betul, 4N min 1. Sehingga untuk suku ke-15 sama dengan UN sama dengan 4 min 1. Sama dengan 4 dikalikan 15 dikurangi 1. Sama dengan 59. Jadi, untuk suku ke-15 pada barisan aritmatika di atas adalah 15. Ini berkaitan dengan barisan aritmatika. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa kalian mengerti, sehingga kalian tidak mengalami kesulitan. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai deret aritmatika. Pada deret aritmatika ini mempunyai bentuk umum U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan U4 ditambah dan seterusnya ditambah UN. Dalam pengertian ini bahwa deret itu mempunyai arti jumlah, ya. Jadi deret itu mempunyai arti jumlah. Maka kita akan menjumlahkan dari suatu barisan aritmatika. Kemudian pada deret aritmatika, jika U1 sama dengan A dan B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan dan seterusnya sama dengan UN dikurangi UN min 1. Maka deret aritmatikanya akan menjadi A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah dan seterusnya ditambah A plus N-1 kali beda. Maka jumlah N suku pertama dari deret aritmatika Sn sama dengan A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus N-1 dikalikan beda, di mana ini banyaknya suku adalah N, sehingga kita akan menjumlahkan sebanyak N suku untuk deret aritmatika tersebut. Jadi, jumlah N suku pertama pada deret aritmatika ini adalah setengah N dikalikan 2A plus N-1
dikalikan B. Atau bisa juga Sn sama dengan setengah N dikalikan A plus UN. Nah, coba tadi A itu apa? A itu adalah suku pertama. Sedangkan UN itu suku ke N. Ya. Jadi, kalau kita lihat pada rumus yang kedua ini, kita hanya menjumlahkan antara suku pertama dan suku terakhir. Ini berkaitan dengan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Nah, di sini saya mempunyai juga beberapa kasus berkaitan dengan deret aritmatika. Untuk kasus yang pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah dan seterusnya. Coba kita lihat pada deret aritmatika 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 dan seterusnya, didapat bahwa U1 sama dengan A sama dengan 2. Dan B sama dengan U2 dikurangi U1, di mana U2-nya itu adalah 6, sedangkan U1-nya adalah 2. Maka didapatkan 6 min 2 sama dengan 4. Ini untuk bedanya atau selisih dari deret aritmatika tersebut. Nah, sekarang jumlah N suku pertama dari deret aritmatika setengah N dikalikan 2A plus N-1 kali beda. Maka S10 sama dengan 10 dikalikan 2 kali 2 ditambah 10 min 1 dikalikan 4. Sama dengan 5 dikalikan 4 plus 36. 5 diperoleh dari mana? Setengah kali 10. Nah, 4-nya dari mana? 2 dikalikan 2. Sedangkan 36-nya 10 dikurangi 1 adalah 9, baru kemudian dikalikan dengan 4. Maka untuk jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika di atas adalah 200. Ini untuk kasus pertama. Sekarang saya masih mempunyai kasus yang berikutnya. Pada kasus kedua, diketahui suatu deret aritmatika dengan suku ketiga 13 dan suku ketujuh 29. Maka tentukan suku pertama, beda, dan jumlah 15 suku pertama. Nah, sekarang bagaimana kita akan menyelesaikan atau memecahkan kasus ini? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita lihat pada penjelasan berikut. Untuk suku ke N, yaitu UN, sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Maka untuk suku ketiga akan sama dengan A plus 3 min 1 kali beda. Sehingga didapatkan A plus 2B sama dengan 13. Sedangkan untuk suku ketujuh, A plus 7 min 1 kali beda. Maka didapatkan A plus 6B sama dengan 29. Nah, dari sini kita mendapat dua persamaan linier dengan dua variabel, masing-masing variabelnya A dan B. Untuk menyelesaikan ini, mari coba kita lihat. Kita selesaikan dengan cara menghilangkan variabel A dari kedua persamaan tersebut. Di mana
variabel A ini yang paling mudah dan kita tidak perlu menyamakan koefisien variabelnya. Maka untuk yang atas kita kurangi yang bawah. Sehingga A dikurangi A0, 2B dikurangi 6B min 4B, 13 dikurangi 29 min 16. Maka didapatkan nilai B sama dengan 4. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai B, kita akan menentukan suku pertamanya. Di dalam menentukan suku pertama, kita menggunakan salah satu persamaan yang sudah kita dapatkan tadi dari U3 dan U7. Ketika B sama dengan 4, saya ingin mencoba persamaan yang di atas, yaitu yang mana? A plus 2B sama dengan 13. Sehingga A ditambah 2 kali 4 sama dengan 13, A sama dengan 5. Jadi, untuk A sama dengan 5 dan bedanya sama dengan 4. Untuk selanjutnya, saya ingin mencari jumlah 15 suku pertama. Untuk jumlah N suku pertama, Sn sama dengan setengah N dikalikan 2A plus N-1 kali beda. Sehingga jumlah 15 suku pertama, S15 sama dengan setengah kali 15 dikalikan 2 kali 5 ditambah 15 dikurangi 1 dikalikan 4. Sama dengan setengah kali 15 dikalikan 2 kali 5 ditambah 14 kali 4. Sama dengan setengah kali 15 dikalikan 10 plus 56, maka didapatkan bahwa S15 diperoleh dari mana? 15 dikalikan 33. Sehingga didapatkan 495. Ini untuk jumlah dari 15 suku pada deret aritmatika yang diketahui. Suku ketiga sama dengan 13 dan suku ketujuh sama dengan 29. Nah, ini untuk mendapatkan jumlah 15 suku pertama, di mana kita mendapatkan jumlahnya adalah 495. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan beberapa soal latihan yang mana soal-soal ini saya harapkan kalian semua kerjakan untuk latihan-latihan dan juga untuk memperdalam berkaitan barisan dan deret aritmatika. Kiranya pada pertemuan kali ini kita akhiri terlebih dahulu, dan sebelumnya saya harapkan kita masih bisa berjumpa kembali pada pembelajaran matematika untuk berikutnya. Terima kasih.